Selamat hari Minggu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada warta lisan yang perlu mendapat perhatian saudara-saudari. Pertama, pre-order kaos t-shirt. Komisi Pemuda mengadakan pre-order kaos special edition. Keuntungan dari hasil penjualan merchandise ini akan digunakan untuk dana pembangunan gereja GKI Nurdin. Informasi pemesanan dapat menghubungi Hiskia atau Komisi Pemuda. Yang kedua, 1 hari berbagi Panti Asuhan Hati Bangsa. Diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Komisi Dewasa akan mengadakan kegiatan 1 hari berbagi bersama dengan anak Panti Asuhan Hati Bangsa pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 10 dari GKI Nurdin. Umat diajak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Sumbangan yang dibutuhkan berupa pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi, sampo dan juga sembako, beras, minyak, indomie dan lain-lain. Sumbangan dapat diberikan ke gereja paling lambat hari ini Minggu 18 Februari 2024. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Ketiga, kelas katekisasi baru. Diberitahukan bahwa kelas katekisasi baru untuk umum akan dibuka kembali, diadakan pada setiap hari Jumat malam pukul 19, dimulai pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 via Zoom. Persyaratan untuk mengikuti kelas katekisasi ini adalah umat yang sudah berumur minimal 15 tahun pada 30 November 2024. Baptis atau CD rencana dilaksanakan bulan Desember 2024. Bagi yang berminat, harap mendaftarkan diri ke Tata Usaha GKI Nurdin dan kelas katekisasi ini akan dilaksanakan dengan minimal peserta 4 orang. Yang keempat, Paskah 2024, hanya aksi para Paskah 2024. Dalam masa Prapaskah 2024 kali ini, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk melakukan rutinitas rohani melalui gerakan persembahan tiap hari, kumpulkan tiap minggu, yang merupakan rutinitas rohani berupa persembahan yang kita berikan setiap hari ke dalam amplop yang sudah bertanda Aksi Prapaskah 2024. Amplop persembahan tersebut kita kumpulkan tiap minggu ke kotak persembahan Paskah yang disediakan di depan ruang kebaktian. Kotak persembahan akan mulai disediakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Persembahan Paskah 2024 ini akan menjadi aksi serta tekad rohani kita bersama untuk pembangunan gedung gereja GKI Nurdin yang akan menjadi sarana ibadah kita semua. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer dengan memberikan tanda angka 4 di akhir nominal ke nomor rekening yang tertera di warta jemaat. PB-nya prosesi keluar. Diberitahukan kepada umat bahwa ada penyesuaian selama masa raya Prapaskah. Pada saat prosesi keluar setelah menyanyikan Hosana Amin, umat diundang untuk tetap berdiri sampai pada saat Alkitab besar meninggalkan ruang ibadah. Yang kelima, penggalangan dana renovasi GKI Nurdin, penjualan es potong Singapura. Diberitahukan kepada umat bahwa setelah selesai ibadah, di halaman gereja ada penjualan es potong Singapura. Keuntungan penjualan sebagian akan digunakan untuk pembangunan gedung gereja GKI Nurdin. Apakah ada umat yang baru pertama hadir dalam kebaktian di GKI Nurdin? Bila ada, mohon kesediaannya untuk mengangkat tangan. Itu ya. Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudari-saudara yang baru pertama kali hadir di sini. Mohon saudara-saudara yang duduk di kiri kanan dan dekat dengan saudara yang baru pertama kali datang untuk memberikan salam namaste. Terima kasih. Demikian warta lisan pada hari ini.
Marilah kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah pertama dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati janji keselamatan Allah bagi umat-Nya. Datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Kami datang untuk hidup bersama dengan Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia. Datang dan ingatlah penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Kami datang dengan keyakinan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan. Datang dan muliakanlah Dia, Sang Maha Pengasih yang ilahi. Terpujilah Tuhan, sumber kasih dan rahmat. Umat diundang berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita kembali menghayati janji keselamatan Allah
yang memberikan pengharapan bagi hidup kita. Sekalipun perjalanan hidup tak menentu, Ia tak pernah ingkar janji. Sudahkah kita menyadari dan mengingat bahwa Allah telah bertindak dan mengedapi janjinya di dalam hidup kita? Mari sejenak kita merenungkannya. Ya Allah, saat segala keinginan diri kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan dari-Mu selalu nyata. Namun, di saat hidup kami penuh duka dan masalah, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan tetap percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kehadiran-Mu di dalam hidup kami, penyertaan cinta kasih-Mu di dalam hari-hari kami adalah karya terbesar di dalam hidup kami. Tidak ada satu hal pun yang bisa menandingi besarnya kasih-Mu, besarnya cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami percaya bahwa kasih-Mu sendiri juga yang akan menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam kami boleh mengenali, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kau adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Antar bacaan diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Pembacaan 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh,
dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Markus pasal 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosana. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui kebaikan seseorang? Pertanyaan ini tentu bisa kita jawab ketika kita melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau misalnya dia cuman bisa ngomong gitu ya, cuman bilang oh dia mau melakukan ini, dia mau melakukan itu, tapi kita nggak pernah lihat buktinya gitu ya, kita nggak pernah lihat bahwa perbuatan baik itu sungguh-sungguh dia lakukan, kita pasti akan jadi ragu gitu. Kita pasti akan jadi ragu apakah benar dia adalah orang yang baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikan itu baru bisa terlihat nyata ketika itu terwujud dalam sebuah tindakan yang jelas, tindakan yang nampak. Kalau cuman kata-kata, kita nggak bisa bilang bahwa itu sungguh-sungguh kebaikan, begitu ya. Jadi kebaikan baru bisa kelihatan, baru bisa oh iya benar ini adalah sebuah kebaikan ketika itu terwujud di dalam sebuah tindakan. Nah hari ini kita diajak untuk menyelami dan mengenali the goodness of God atau kebaikan Allah. Nah dalam bacaan perjanjian lama kita bersama-sama membaca peristiwa ketika Allah sedang membuat perjanjian dengan Nuh dan seluruh makhluk hidup yang selamat dari peristiwa air bah. Ini perlu kita perhatikan bersama di ayat 9 dengan jelas Allah membuat perjanjian tidak hanya dengan manusia
tetapi juga dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan Nuh. Disebutkan dengan sangat jelas, burung-burung, ternak, binatang liar di bumi dan semuanya. Jadi buku perjanjian ini dibuat bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi segala makhluk. Nah, apa pentingnya hal ini? Kita tahu bahwa air bah itu terjadi karena Allah melihat adanya kejahatan yang begitu rupa terjadi di bumi. Allah melihat bahwa manusia berbuat begitu jahat, sehingga kemudian Allah ingin memperbaiki situasi ini. Allah menata ulang ciptaannya, Allah meriset dengan menurunkan air bah. Dengan kata lain, kalau Allah membuat perjanjian ini tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi segala makhluk, berarti kejahatan manusia yang terjadi sebelum air bah terjadi, sebelum peristiwa air bah, itu sudah merusak relasi, bukan hanya relasi antar manusia, tetapi juga merusak relasi seluruh makhluk hidup. Bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan seluruh makhluk hidup. Sehingga air bah ini diturunkan oleh Allah untuk menata ulang semuanya. Bukan hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan manusia dengan makhluk yang lain. Karena kejahatan manusia, dosa manusia yang mendapatkan akibatnya bukan hanya manusia saja. Yang rusak relasinya bukan hanya antar manusia, tetapi juga manusia dengan seluruh makhluk hidup. Air bah terjadi karena Allah ingin menata ulang relasi yang dirusak oleh kejahatan dan dosa manusia, sehingga air bah itu terjadi. Air bah adalah wujud kebaikan Allah yang ingin memperbaiki situasi yang dirusak oleh manusia. Tetapi yang menarik adalah setelah peristiwa air bah ini turun, yang pulih bukan hanya relasi manusia dengan manusia ataupun manusia dengan makhluk hidup yang lain, tetapi yang pulih juga adalah relasi Allah dengan makhluk hidup. Allah membuat perjanjian untuk tidak lagi menurunkan air bah untuk memperbaiki situasi. Lalu kemudian kita membaca bagian Injil, yaitu peristiwa di mana Yesus dibaptis. Ketika peristiwa Yesus dibaptis, ada sebuah suara yang terdengar dari langit yang berbunyi, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini adalah bukti bahwa Allah tidak ingkar janji. Di dalam Kejadian kita membaca Allah berjanji untuk tidak lagi menurunkan air bah. Air bah terjadi karena kejahatan manusia. Berarti kita bisa ambil kesimpulan gitu logikanya, sejahat apapun manusia, sebesar apapun dosa manusia, Allah tidak akan menurunkan air bah lagi untuk memperbaiki situasi. Dan benar, ketika manusia kembali jatuh ke dalam dosa, ketika manusia kembali jatuh pada kejahatannya sendiri, yang dilakukan Allah bukan lagi menurunkan air bah yang memusnahkan, tetapi Allah menurunkan anaknya yang tunggal untuk memberikan kehidupan yang baru. Air bah diturunkan untuk menata ulang semuanya, untuk memberikan kehidupan yang baru, yang berbeda dengan situasi sebelum air bah, di mana pada saat itu kehidupan penuh dengan kejahatan dan dosa. Yesus turun, sang anak diberikan kepada dunia, menjadi manusia, mengalami baptisan yang sama dengan manusia, mengalami penderitaan, mengalami kematian,
juga dengan tujuan yang sama. Menolong manusia, memberikan kehidupan yang baru, menata ulang seluruh tatanan relasi yang rusak karena dosa manusia. Kehadiran Yesus di dunia menjadi sama dengan kita, merasakan apa yang kita alami, menderita, mengalami kematian. Semua itu dilakukan untuk menebus dosa kita manusia, memberikan kehidupan yang baru, memberikan tatanan hidup yang baru. Petrus mengatakan ini dengan jelas dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 bagian A yang tadi kita baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kehadiran Yesus di dunia adalah bukti bahwa Allah kita memang adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan sangat jelas. Peristiwa Nuh dan peristiwa di mana Yesus hadir di dunia terlampau ribuan tahun. Tetapi bahkan dalam jarak yang begitu jauh sekalipun, Allah tidak pernah absen menyatakan penyertaannya. Allah tetap memegang janjinya, Allah tetap memenuhi janjinya. Padahal manusia berkali-kali kembali lagi jatuh di dalam dosa. Peristiwa air bah dan kehadiran Yesus di dunia adalah bukti bahwa kita manusia memang susah, sulit untuk bisa keluar dari lingkaran dosa kita. Susah untuk kita bisa keluar dari lingkaran kejahatan kita. Susah untuk kita keluar dari lingkaran kesalahan kita. Sudah diriset, sudah ditata ulang, masih tetap terjadi hal yang sama. Sehingga akhirnya Allah harus memakai cara yang lain, yaitu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa kita, menata ulang kehidupan dan memberikan kehidupan yang baru. Kehadiran Yesus adalah bukti yang sangat jelas akan kebaikan Allah. Bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, Ia tetap menolong kita. Allah melakukan, dan bahkan Allah memberikan hal yang paling berharga untuk kita, demi kita, untuk memberikan kehidupan yang baru. Padahal yang melakukan kesalahan adalah kita. Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tapi kitalah yang bersalah. Tapi justru Allah tetap bersedia menolong kita, memberikan yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu Sang Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Pertolongan Allah, janji Allah jelas dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk bisa merasakan dan melihat kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita kadang-kadang terlalu fokus pada kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, dan pergumulan yang kita jalani. Sehingga kita sulit melihat bahwa Allah itu senantiasa menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya di momen-momen tertentu kita merasa kita nggak bisa lihat kebaikan Allah, kita nggak bisa merasakan kebaikan Allah, apakah itu berarti bahwa Allah tidak pernah menyertai kita? Satu kali ada satu orang yang datang kepada saya, lalu dia bercerita bahwa pada saat itu dia sangat sulit melihat kebaikan Allah. Dia rasanya hampa, kosong, hambar gitu. Ibadah dan doa yang dia lakukan tuh seperti tidak lagi ada nyawanya. Itu hanya dia lakukan ya udah seperti sebuah rutinitas semata. Karena pergumulan yang bertubi-tubi datang di dalam hidupnya. Dia cerita bahwa dia tahu di dalam kepalanya gitu ya.
Dia tahu Allah tuh pasti menolong, Tuhan tuh pasti menolong. Tapi berkali-kali dia berdoa, dia nyanyi lagu rohani, dia mencari tapi dia tidak pernah menemukan. Dia rasanya nyari kemanapun tuh gak pernah ketemu, rasanya tuh gelap aja. Sehingga setiap ibadah, setiap doa yang dia lakukan itu semua rasanya hambar, kosong, gelap. Mungkin di antara kita pernah mengalami situasi itu, atau mungkin bahkan saat ini kita berada dalam situasi itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita merasakan hal itu, sungguh-sungguh Allah pada saat itu lagi absen dalam penyertaannya menyatakan kebaikan dalam hidup kita? Kita mungkin tahu lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Beberapa hari ini setiap pagi kita disambut dengan mendung dan hujan. Betul ya Bapak Ibu? Tadi pagi juga saya berangkat dengan mendung. Apakah ketika mendung dan hujan itu turun, artinya matahari tidak bersinar? Kita tahu tidak. Matahari tetap bersinar walaupun ada awan mendung, walaupun hujan. Bahkan dalam malam sekalipun, di mana kita tidak bisa melihat si matahari secara langsung, matahari juga enggak absen di dalam bersinar. Lewat pantulan bulan kita masih bisa melihat sinar matahari. Sekalipun mendung, sekalipun hujan, sekalipun malam, matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dan itulah seperti halnya kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin di saat-saat tertentu pergumulan yang begitu berat membuat kita ngerasa gelap, kosong, hambar, hampa. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat kapan kesulitan kita selesai, kapan pergumulan kita bisa lewat. Tapi bahkan pada saat itu sekalipun Tuhan juga tidak pernah berhenti menyatakan penyertaannya. Kehadiran Kristus nyata. Sekalipun mungkin sulit untuk kita rasakan di momen-momen tertentu, sekalipun sulit untuk kita lihat, kita tidak boleh lupa bahwa Allah tidak pernah absen. Kita tidak boleh berhenti percaya bahwa Allah senantiasa menyatakan berkat-Nya, karena buktinya sudah jelas. Hanya karena pada saat itu kita tidak bisa melihat, bukan berarti buktinya menjadi tidak benar. Buktinya jelas, nyata dalam hidup kita. Jadi sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, kita tidak boleh berhenti percaya bahwa kebaikan Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Janjinya untuk menyelamatkan kita itu Ia pegang teguh, karena Allah kita tidak pernah mengingkari janji. Ketika air bah terjadi, keselamatan itu diberikan kepada manusia dan segala makhluk. Ketika Yesus Kristus hadir, keselamatan itu juga diberikan kembali kepada kita. Tapi tatanan hidup yang baru, pemenuhan atas keselamatan itu membutuhkan kita. Kita bukan hanya sebagai pihak yang sekedar terima lalu selesai. Di dalam Markus 1 ayat 15, Yesus mengatakan, Yesus menyerukan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Keselamatan, penggenapan atas keselamatan ini membutuhkan kita untuk juga bersedia berubah. Bersedia bertobat
dan terlibat di dalam tatanan baru yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita diundang untuk terlibat di dalam upaya menyatakan kerajaan Allah itu. Jadi kita bukan hanya pihak yang terima selesai, kita tidak pasif. Karena kebaikan Allah melibatkan kita. Kita yang berdosa, kita yang sulit untuk keluar dari lingkaran kejahatan kita, tetapi Allah percaya kepada kita. Allah bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah percaya kepada kita untuk terlibat di dalam undangan menyatakan kerajaan Allah. Dan ini membutuhkan kesediaan kita untuk berubah, bertobat, dan terlibat di dalam upaya menyatakan kerajaan Allah. Hari ini kita masuk di dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Dan setiap masa Prapaskah kita diundang dan kita kembali diingatkan untuk melakukan disiplin rohani Prapaskah. Baik itu berpuasa atau berpantang, bersedekah dan juga berdoa. Disiplin rohani ini diundang untuk kita bisa lakukan untuk menolong kita mengenali keterbatasan kita, kelemahan kita, keberdosaan kita. Sehingga ketika kita mau berubah, kita tahu mau berubah kemana. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertobat kalau dia tidak pernah tahu dia salah. Kita berpuasa, berpantang, berdoa dan bersedekah untuk menolong kita menyadari kelemahan kita, menyadari keberdosaan kita, sehingga kita bisa mengambil step selanjutnya, yaitu berubah dan bertobat. Karena kita bukan hanya menerima kebaikan Allah secara pasif, tetapi kebaikan Allah itu kita terima secara aktif. Karena kita bukan hanya diberikan, tetapi kita juga dipercaya untuk juga terlibat di dalam pekerjaan Allah menyatakan tatanan hidup yang baru, kehidupan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Sekalipun hidup kita dipenuhi awan mendung dan hujan, namun bila kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita di tengah mendung dan hujan, maka bertobatlah. Kiranya kita senantiasa merasakan kebaikan Allah di dalam proses pertobatan kita. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terutama di dalam kesediaan-Mu memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kami. Kami yang penuh dengan keterbatasan ini, kami yang tidak sempurna ini, tetapi Engkau senantiasa menolong kami. Bahkan Engkau pun percaya kepada kami, sehingga Engkau mengundang kami
untuk juga boleh terlibat menjadi rekan sekerjamu untuk mengerjakan rencana agungmu, yaitu menyatakan kerajaanmu di dunia. Terima kasih bahwa hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu ya Allah, kami memohon untuk boleh Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami, terutama ketika kami sedang tenggelam di dalam pergumulan kami, ketika kami sedang merasakan kehampaan, kehambaran, dan kegelapan karena kesulitan hidup yang kami rasakan begitu rumit untuk kami kerjakan, begitu berat untuk kami jalani. Karena kami percaya sekalipun kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, senantiasa mengasihi kami. Anak-Mu adalah bukti yang jelas. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap dari saudara kami, keluarga kami, ataupun di antara kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang ada di dalam sakit, penyakit, dan keterbatasan fisik, juga yang sedang di dalam masa pemulihan. Ya Allah, biarlah di dalam setiap perjuangan mereka, setiap rasa sakit yang dijalani, di dalam keterbatasan yang begitu membatasi, biarlah mereka boleh tetap mengimani cinta kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu sendiri yang boleh senantiasa memberikan kekuatan juga sukacita, sehingga di dalam perjuangan mereka, sakit yang dialami, mereka boleh tetap merasakan cinta kasih dan kebaikan-Mu dengan begitu nyata di dalam hidup mereka. Biarlah itu boleh Engkau nyatakan melalui obat-obatan, upaya pengobatan yang dijalani, perhatian dan dampingan keluarga, juga perhatian dari kami, orang-orang yang boleh Engkau tempatkan ada di sekitar mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang memiliki pergumulan di dalam hidup mereka sendiri, di dalam hidup bersama dengan keluarga, ataupun juga hidup bersama dengan orang lain. Ya Allah, biarlah di dalam setiap pergumulan yang kami jalani, di dalam setiap rasa sakit yang kami olah, di dalam setiap luka yang kami balut, kami boleh belajar untuk tetap melihat dan merasakan berkat dan kebaikan-Mu yang nyata di dalam setiap hal-hal kecil ataupun besar yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya kasih-Mu dan kebaikan-Mu nyata di dalam setiap hal yang ada dalam hidup mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, bergumul di tempat kerja mereka, bergumul di dalam usaha mereka, juga mereka yang saat ini masih terus berjuang di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri mereka sendiri juga bagi keluarga. Ya Allah, kami percaya bahwa kebaikan-Mu telah menyiapkan berkat-berkat-Mu bagi mereka yang akan mencukupkan. Maka biarlah di dalam perjuangan dan pergumulan mereka, mereka boleh tetap menempatkan Engkau sebagai yang utama. Karena Engkaulah sumber berkat dan kebaikan-Mu sendirilah yang akan menuntun mereka di dalam mereka menemui dan menjemput berkat-berkat. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Nurdin, terutama kami mau berdoa untuk persidangan majelis jemaat yang akan berlangsung pada hari ini. Ya Allah, biarlah Engkau boleh menyertai majelis jemaat yang akan bersidang, biarlah Engkau boleh memberikan hikmat, sehingga segala diskusi, segala keputusan yang boleh terjadi itu boleh sungguh-sungguh terjadi karena kehendak-Mu. Sehingga majelis jemaat bersama-sama dengan kami sebagai sebuah jemaat boleh bersama-sama mengupayakan kerajaan-Mu di dunia ini melalui diri kami dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk panitia Paskah dan rangkaian ibadah dalam masa raya Paskah ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai setiap dari panitia Paskah, juga setiap persiapan yang dilakukan di dalam rangkaian ibadah Paskah ini. Juga sertai kami Tuhan yang juga akan bersama-sama dengan panitia Paskah kembali menghayati penderitaanmu, kembali menghayati karyamu. Biarlah melalui momen masa raya Paskah tahun ini kami boleh kembali sama-sama belajar untuk melihat bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama situasi saat ini pasca pemilu yang telah berlangsung pada 14 Februari lalu. Ya Allah, Engkau tahu segala dinamika dan situasi yang terjadi saat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh tetap hadir di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah sukacita-Mu, cinta kasih-Mu boleh tetap dirasakan oleh bangsa kami. Pakailah kami Tuhan untuk juga boleh terlibat menyatakan damai sejahtera-Mu melalui setiap hal di dalam hidup kami. Melalui media sosial kami, melalui kehidupan kami bersama dengan masyarakat, juga melalui setiap keberadaan diri kami. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh menyaksikan kasih dan damai sejahtera-Mu kepada bangsa ini. Terima kasih ya Allah, inilah doa syafaat yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkorban bagi kami berdoa. Amin. Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. 1 Tawarikh 29 ayat 17a menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga dimuat dalam warta online. Bagi yang berada di ruang ibadah ini, QR Code terdapat di bangku masing-masing. Saudara juga dapat memberikan amplop persembahan dengan memasukkan ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh penatua atau tim penyambutan. Padamu, ungkap
Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Teruslah melangkah bersama Tuhan sekalipun menempuh kesukaran. Jalan itu mungkin hina di mata dunia, namun sesungguhnya itu mulia di dalam Tuhan. Tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki dan yakinlah teguh pada janji Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosanna,
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.